Apakah aku memiliki hati hamba? Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Lukas ayat 17 bab 5 sampai 10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan"? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Dalam Lukas 17 ayat 5, para murid meminta Yesus untuk ditambahkan imannya. Untuk memahami permintaan ini, perlu dilihat ayat sebelumnya. Ada dua tantangan, yaitu yang pertama penyesatan, dan kedua adalah pengampunan. Dua hal yang tidak mudah diatasi dan dilakukan, maka pantaslah jika murid-murid minta ditambahkan imannya. Tetapi Yesus mengatakan tidak penting iman besar. Iman yang diberikan sebiji sesawi itu sudah cukup. Benih kecil itu, asalkan utuh dan tidak rusak, mampu menumbuhkan pohon besar yang rindang. Apa arti menjadi benih utuh dan tidak rusak? Dan jawabannya ada pada ayat 7-10 tentang perumpamaan hamba yang melayani tuannya. Ayat ini berbicara tentang kerendahan hati. Tidak dibutuhkan iman besar untuk menghadapi penyesat dan mengampuni, melainkan dibutuhkan hati seorang hamba. Hati yang mampu berkata, "Kami hanya melakukan yang harus kami lakukan." Hal ini juga berbicara tentang komitmen total. Komitmen yang bisa menumbuhkan iman sebesar biji sesawi menjadi pohon besar, sekaligus iman yang memiliki kuasa. Tentang iman yang memiliki kuasa digambarkan dalam cuplikan film The War Room. Film yang bercerita tentang strategi mengalahkan si penyesat atau iblis dalam kehidupan sehari-hari. Digambarkan tentang tokoh yaitu Miss Clara yang adalah janda pensiunan perang Amerika yang rajin berdoa menggunakan firman. Suatu hari, saat tiba-tiba ia ditodong seorang begal dengan pisau, ia menghardik begal itu. "Turunkan senjatamu dalam nama Tuhan Yesus." Seketika begal itu menurunkan pisaunya dan melarikan diri. Saya mencoba merenungkan contoh tentang hati hamba. Jawabannya datang saat perayaan Imamat Romo Hardijantan. Ia mengatakan dalam sambutannya, "Moto panggilan saya adalah, 'Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu.' Karena saya ini hamba, pelayan, maka saya mencoba untuk tidak banyak mengeluh dalam menjalankan tugas kehidupan." Begitu ucapnya, sederhana tapi praktis dan nyata, sekaligus menyentil sampai ke relung hati, mengingat seringnya saya mengeluhkan banyak hal.
Maka kata sambutan Romo memberi kesadaran bahwa saya masih harus banyak berlatih untuk punya hati hamba. Yesus, aku punya banyak beban, tanggung jawab, tugas-tugas, daftar untuk hal-hal yang harus dilakukan. Engkau jugalah yang tahu sepenuhnya masalahku. Bantu aku untuk tidak memegang mereka erat-erat. Bantu aku untuk melepaskannya seturut kehendak-Mu. Bantu aku punya hati hamba yang membuat Engkau semakin penting bagiku dan lainnya semakin berkurang. Amin.